Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal yang bisa menolong kita atas izin Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau antum sedang berkunjung ke rumahnya ustadz yang terkenal, atau kita katakanlah jangan ustadz terkenal, misalnya yang lain, ke yang dekat saja, mudir antum Ustadz Sukanto hafizahullahu ta'ala, antum berkunjung ke rumah beliau, ya, misal antum berkunjung ke rumah beliau, antum dipersilahkan masuk ke dalam rumah beliau, antum disilahkan duduk di dalam rumahnya beliau. Apakah ketika antum diizinkan masuk oleh beliau, diizinkan duduk oleh beliau, apakah antum bisa sekepenake dewek? Bisa ora? Bisa. Sing bisa kok orang ngerti izin, ya. Ngomong seenaknya sendiri, teriak-teriak sendiri di rumahnya siapa? Ustadz, kepala sekolah antum. Kalau misalnya antum ngomong sendiri, nggak memiliki tata krama di rumahnya orang, kalau antum masih waras, antum bakal malu. Karena itu rumahnya bukan rumah antum, rumah orang lain, dan orang itu adalah kepala sekolah antum. Nah sekarang coba antum renungkan, ketika antum duduk di salah satu rumahnya Allah, di mana? Di masjid. Mungkin kalau duduk di rumahnya ustadz, ketika ustadznya ke belakang, antum bisa ketawa, ketiwi, ya, ngobrol sana ngobrol sini sama teman antum, karena beliau tidak melihat antum. Nah sekarang ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rumah itu, kita cengengesan, Allah tahu nggak? Tahu. Jangankan cengengesan, antum yang luar Jawa tahu cengengesan orang? Guyu-guyu dewek, ngomong-ngomong dewek, ya, ngobrol sendiri. Jangankan itu, apa yang sekarang antum katakan dalam diri antum, ngebatin, itu juga Allah tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Maka jagalah adab kita ketika di rumah Allah, ya. Ada aturannya. Maka dari itu ada sebagian ulama yang menulis buku judulnya Fiqhul Masjid, ya. Bagaimana cara memahami fikih ketika di dalam masjid. Nah, mungkin
orang-orang yang masih kurang beradab dalam majelis itu belum baca buku itu ya. Jadi silahkan dibaca, dipelajari ya, supaya kita itu ya ada adabnya sedikit lah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di majelis kita ini setiap malam Ahad ya, dan kita sudah jelaskan kemarin kalau minggu pertama dan minggu ketiga itu membahas ahaditsul akhlak. Kalau minggu kedua dan minggu keempat membahas kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Siapa yang masih ingat dengan penulis Hilyah tanpa membaca catatannya, angkat tangan. Hah? Mafi ahad. Enggak ada satupun. Penulis Hilyah, anta, fadol. Syekh Bakar, terus bin Abdullah, terus satu lagi, Bakar bin Abdullah bin Abu siapa? Abu Zaid. Antum mau sesuatu dari anak? Mau. Ada. Mau lagi enggak? Cuma terbatas ya, nanti aja di tengah-tengah aja. Istihdor ya, pertanyaan langsung aja nanti. Siapa yang tahu ya dapat ya dia. Baik, wa ainal qari? Aris ista'ata di mana? Bas bi mujarrad qiraah khudul kitab. Baik, nahnu nantaziruka fi hadzal majlis. Ya, kita akan mempelajari kitab Hilyah Thalibil Ilmi, dan kitab ini bagi yang santri baru, kitab ini membahas tentang adab-adab penuntut ilmu, ya, adab-adab penuntut ilmu. Nah, sambil nunggu teman kita, ya, Aris ngambil bukunya, kita akan belajar akhlak dan adab. Ya, akhlak dan adab. Sebelum kita jauh ya, semakin jauh membahas dua itu, ana kok tadi kepikiran, kira-kira antum itu sudah tahu belum perbedaan antara akhlak dan adab? Nah, siapa yang tahu coba angkat tangan. Menurut antum sama apa beda? Kalau sama alasannya kenapa, kalau beda jelaskan, angkat tangan. Hah? Man yujarib, siapa yang mau coba? Ada enggak? Anak kasih waktu sampai Aris balik lagi. Yang depan laptop jangan nyari di Google ya. Kalau di Google ya bisa dikasih tahu nanti. Apa perbedaannya akhlak dan adab? Qad jaa. Ja'al qari bantahal waqt. Ya. Qari'nya udah datang ya selesai. Apa perbedaan akhlak dan adab? Enggak ada ini? Ringkasnya. Antum. Nama antum siapa? Fikri Al-Amri, kelas 9 B. Ya, terus adab itu berkaitan dengan diri seseorang.
Akhlak berkaitan dengan diri seseorang. Adab itu berkaitan dengan peraturan. Berarti nggak ada kaitannya sama orang? Ada kaitannya nggak? Ada. Terus maksudnya gimana? Sama-sama ada kaitannya berarti kan? Adab perilaku. Ya perilaku kan banyak. Satu saja apa? Contoh akhlak, contoh adab. Terus akhlak? Akhlak tawadu. Bener nggak ikhwan? Masya Allah, betul. Jazakallah khair. Nunggu apa antum? Padahal, khud. Ini buku terjemahan ya, ringkasan. Baca ya. Akhlak pas banget. Wan, barakallahu fiik. Jadi ikhwan, itu contohnya udah betul. Cuma tadi teorinya agak membingungkan sedikit, tapi hampir mirip, hampir benar ya. Jadi ringkasnya, ana ringkas saja. Sebenarnya para ulama mendefinisikan beberapa, cuma intinya itu sebenarnya sama. Akhlak itu adalah perilaku seseorang yang muncul atas dorongan jiwa. Apa? Akhlak adalah perilaku seseorang yang muncul, yang hadir, ya, yang terbentuk atas apa? Dorongan jiwa, alias watak, ya. Apa? Watak. Watak gue apa? Watak ya wis baranganu kayak gue. Akan tetapi antum harus ingat, yang namanya watak itu bisa diperbaiki. Jangan sampai antum beralasan nyowit biyen kayak kiye Ustaz. Ya kudu diterima. Enggak, ya. Para sahabat betapa banyak yang dulu akhlaknya buruk, ketika masuk Islam akhlaknya jadi baik. Ini dalil bahwasanya watak itu bisa diperbaiki. Ini pengertian apa? Akhlak. Nah terus adab itu apa Ustadz? Adab adalah perilaku seseorang yang timbul, yang hadir, ya, yang terbentuk karena peraturan sahih, karena peraturan. Maka dari itu tadi contohnya Masya Allah, adab makan, adab minum gitu ya. Kita sulit mengatakan akhlak makan, akhlak minum ya. Karena adab itu hampir mirip dengan peraturan, hampir mirip. Bahkan mungkin bisa dikatakan mirip. Nah, perilaku seseorang kadang itu bisa terbentuk menjadi lebih baik karena adab. Makan minum itu memang ada aturannya Ustadz, ada. Makan harus pakai tangan kanan, sunnahnya dengan 3 jari kayak gini, apa kayak gini? Kayak yang lah, kayak ya. Masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kiri, masa kanan sih? Setelah masuk kamar mandi, kemudian melepas, celana, kaki mana dulu? Kiri, gesing kanan jen. Mandan kurang kebek apa lagi? Kiri dulu, melepas ya kiri. Setelah itu ketika buang air besar atau kecil menghadap mana? Yang penting tidak menghadap kiblat, aturan. Itulah namanya adab, aturan. Pas lagi buang air kecil, dicekeli apa dijorna? Cekeli. Nganggo apa? Mau sikil?
Pakai tangan, tangannya pun diatur. Tangan apa? Kiri, ya. Ini namanya adab, aturan. Begitu pula dalam majelis ilmu. Dalam apa ikhwan? Menuntut ilmu. Maka yang lebih terkenal itu adalah adab penuntut ilmu. Meskipun kadang kita dengar akhlak ya, tapi yang lebih secara umum adalah adab. Antum ketika belajar itu harus turuti aturannya. Memang kenapa Ustadz kalau nggak nurutin aturan nanti disebutkan di sini. Resikonya sangat luar biasa dahsyat, ngeri bagi seorang penuntut ilmu yang tidak mengamalkan atau merealisasikan adab dalam belajar. Tapi itu sedikit mukadimah. Kita masuk. Musta'id ya Riz? Bismillah. Allahumma yassir. Fadhal iqra. Al-faslul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif asy-syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala ghaffarallahu lahu wa li walidayhi wa li asatidatihi wa li masyayikhihi amin. Amin. Al-faslul awwal adabut talibi fi nafsihi. Nah, stop. Pasal yang pertama, kita sudah masuk inti pembahasan. Muqaddimah, biografi, kemudian pendahuluan sudah kita bahas minggu-minggu lalu ya, sebelum liburan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan inti. Pasal yang pertama. Ya, bab yang pertama. Adabut talibi fi nafsihi. Adab seorang santri, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Apa ikhwan? Adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ustadz, aku nembe krungu gue Ustadz. Adab koming awake dewek, adab kok ke diri sendiri. Itu maksudnya bagaimana Ustadz? Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Bakar insyaallah. Adabut talibi fi nafsihi. Adab seorang santri, santri itu penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya. Apa yang pertama? Al-awwal, iqra. Al-awwal al-ilmu ibadah. Baik. Yang pertama, dia harus paham, dia harus tahu bahwasanya ilmu ini adalah ibadah. Apa ikhwan? Harus tahu bahwasanya ilmu itu ibadah. Jadi antum Masya Allah lagi nulis kayak gini ikhwan, antum sedang beribadah kepada Allah. Ustadz, nyuruh nulis kepada Ustadz. Mingrunguk natok, ibadah udah, ibadah. Jadi duduknya antum selama majelis ilmu dinilai apa? Ibadah. Cuma tingkatannya ya beda. Ada yang pahalanya sempurna, ada yang mungkin setengah, ada yang mungkin cuma seperempat ya, sepetil. Tergantung apa Ustadz? Tergantung panjenengan teng majelis niku pripun. Panjenengan di majelis itu bagaimana? Masa iya pahala seorang santri yang duduk dengan tenang, memperhatikan majelis dengan baik, mencatat faedahnya, masa pahalanya sama dengan santri sing ngobrol? Adil apa enggak kalau disamakan? Enggak adil ya. Allah akan balas sesuai dengan usaha antum. Allah akan balas sesuai dengan apa yang antum kerahkan untuk ilmu. Kalau antum menjaga adab-adabnya dengan sempurna, dengan baik, Allah akan sempurnakan balasannya. Dan sebaliknya ya. Ilmu itu adalah ibadah. Maka antum ingat-ingat terus
ketika antum belajar kemudian antum merasa malas, futur, lalu antum kok ada rasa pengen hijrah apa ya? Hijrah sekang pondok mari umum gitu hijrah ya. Balik arah ya. Antum ingat ini, ilmu adalah ibadah. Orang yang berilmu dia mendapatkan keistimewaan luar biasa, berbeda dengan orang-orang awam ya. Jadi harus antum ingat. Kemudian ya kawan, yang namanya ibadah itu boleh asal-asalan tidak? Boleh enggak? Tidak ya. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh asal-asalan. Ada aturannya. Antum ketika sholat, apakah langsung sholat? Enggak, ngapain dulu? Wudu dulu. Apakah ketika antum wudu langsung wudu asal ngambil air? Enggak. Harus dicek dulu itu air yang suci mensucikan atau yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, antum belajar toharoh urung? Ya, sudah belajar toharoh? Alhamdulillah. Sama Ustaz siapa? Ustaz Mansur. Alhamdulillah, hafizahullahu taala. Orang yang wudu itu harus pakai air yang bagaimana? Suci dan mensucikan. Kalau suci yang tidak mensucikan, contohnya air apa? Kopi, benar. Teh, sirup, ya, dan yang lain-lain. Nah, sekarang pertanyaannya, antum sholat, nggak bisa langsung sholat, harus wudu dulu. Antum wudu, nggak bisa langsung wudu, harus cek dulu airnya. Ternyata kemarau panjang nggak ada air, apa yang harus dilakukan? Tayamum. Sebelum tayamum apa coba? Apa? Lihat tanahnya? Ya. Sebelum lihat tanahnya apain lagi coba? Apakah langsung? Ya muslim disit lah ya. Harus muslim dulu. Nah kisi non muslim ya Arab wudu ngasih 100 ya. Sholatnya ngasih berapa kali ya tetap habaan mansura, gak ternilai. Jadi ibadah itu ada apanya? Aturannya. Baik itu dalam sholat, puasa. Antum puasa juga ada aturannya. Kalau di Indonesia sekitar jam berapa? Jam 4:30 ya. Sampai maghrib jam 6. Beda dengan negara-negara yang di luar sebagian. Dan itu ada aturannya, waktunya kapan, zakat juga yang dikeluarkan berapa. Demikian pula dengan menuntut ilmu. Antum belajar ada aturannya. Karena belajar merupakan ibadah. Baik, Iqra. أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء العلم صلاة السر وعبادة القلب. Nah, stop. Di sini Syekh Bakar rahimahullahu taala mengatakan aslul usuli fi hadhil hilyah bal walikulli amrin madlubin. Hal yang paling prinsip, hal yang paling penting, hal yang paling pokok yang akan disampaikan dalam kitab Al-Hilyah ini adalah ilmuka bi annal ilma ibadatun. Engkau wahai penuntut ilmu, ingat ya, ketika di Muqaddimah kemarin kita membaca bahwasanya Syekh Bakar ini menulis terlebih khusus untuk para pemuda yang semangat dalam belajar. Jadi mukhatabnya itu yang diajak bicara itu adalah sang penuntut ilmu. Ya. Kata beliau, ilmuka, engkau harus tahu bi annal ilma,
bahwasanya ilmu ini ibadatun, adalah sebuah ibadah. Sampai-sampai ada sebagian ulama mengatakan al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah salat yang sir, salat yang rahasia, dan ibadah hati, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ana tadi coba cari di berbagai macam referensi maksud dari ucapan ini. Wallahu a'lam, ana belum mengetahuinya. Coba besok ana cari lagi, ya. Jadi ikhwan, kata Syekh ini, kita diperintahkan untuk menyadari, untuk tahu bahwasanya ilmu yang sedang kita pelajari atau sebagian ilmu yang sudah kita dapatkan itu adalah sebuah ibadah yang tidak boleh kita asal-asalan dalam menjalaninya. Dan di antara bentuk, ya, di antara bentuk keagungan ilmu, ilmu itu sangat apa ya kawan? Sangat agung, sangat luar biasa. Di antara bentuk yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangat luar biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya belajar ilmu agama itu termasuk dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam syarahnya, al-ilmu ibadatun bila syakka bal huwa min ajallil ibadati wa afdaliha. Ilmu itu adalah ibadah dan merupakan salah satu ibadah yang paling afdol. Kemudian beliau mengatakan hatta innallaha ta'ala ja'alahu fi kitabihi qasiman lil jihadi fi sabilillah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya orang yang belajar ilmu atau ilmu itu sendiri merupakan bagian dari jihad. Masya Allah. Merupakan apa? Bagian dari jihad. Jadi kalau antum ada keinginan untuk jihad ke tempat sana, tempat sini, antum belajar dulu, ya. Antum duduk di majelis ilmu, ya, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu termasuk apa ya kawan? Jihad di jalan Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyuruh hamba-hambanya itu enggak semuanya berangkat jihad. Allah ingin sebagiannya itu untuk belajar. Ini disebutkan dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 122. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah." Enggak seharusnya orang-orang yang beriman itu semuanya pergi ke medan jihad, kata Allah. Enggak semuanya orang-orang yang beriman itu pergi perang, enggak. Lah terus suruh ngapain? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din." Liyatafaqahu fid-din. Kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan yang sebagian pergi berjihad, yang sebagian lagi mempelajari, mendalami ilmu agama. Ini kata Allah. Jadi dipelajari dulu yang dasar-dasarnya. Karena jihad itu merupakan fikih yang paling tinggi. Jihad merupakan fikih yang paling tinggi. Jangan sampai ada seorang muslim kemudian dia begitu sangat semangat ingin berjihad ke sana kemari, ya. Tapi ketika ditanya sholat jenazah, jere ana sujute, ya. Ini kan
semangat ya, Allahu Akbar, bela ini, bela itu. Nun sewu Mas, mriki salat jenazah niku pripun ya? Ya kayak biasa, na ruku kayak na sujude. Subhanallah. Toharohnya belum katam, salatnya belum katam, zakatnya belum katam, bahas puasanya belum katam, langsung ke masalah jihad. Enggak, ya, ada proses tadarruj fi talabil ilmi. Niatnya bagus ya, bagus niatnya, keinginannya juga bagus, tapi harus diiringi dengan ilmu. Karena niat yang bagus saja itu tidak cukup ya. Harus diiringi dengan ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ketika orang-orang yang belajar ini seperti antum ya. Antum yang sedang melakukan jihad di jalan Allah dengan cara belajar, kata Allah, setelah antum belajar, balik ke kaum antum, balik ke masyarakat. Supaya apa? Supaya antum mendakwahkan ilmu yang telah antum dapatkan. Dan semoga saja masyarakat antum mendapatkan hidayah, peringatan. Intahal waqt? Kam baqiya minal waqt? Kurang berapa menit? 2 menit. Baik. Hal min su'al ikhwan? Ma ra'aitul waraqat kamal adah. Ana enggak lihat kertas-kertas sebagaimana biasanya, atau antum belum menyiapkan pertanyaan ya. Labas. Baik, jadi itu mungkin ini dulu karena tadi persiapannya cukup panjang dan qori juga belum siap. Jadi kita bahasnya sedikit, insya Allah kita bahas di pertemuan minggu depannya lagi. Adapun minggu depan besok kita bahas kitab Ahadisul Akhlaq biidnillahi ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.